Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cahaya Sri Bulan dari kelompok 1. Di sini kami membahas data cleaning. Data cleaning adalah salah satu tahapan dalam data preparation. Data cleaning adalah proses analisa kualitas dari suatu data dengan cara mengubah, mengoreksi, ataupun menghapus data-data yang salah, tidak lengkap, tidak akurat, atau memiliki format yang salah. Dalam basis data, guna menghasilkan data berkualitas tinggi. Data cleaning biasa digunakan dalam sebuah organisasi memerlukan data intensif, seperti perbankan, asuransi, retail, telekomunikasi, ataupun transportasi. Dalam organisasi, data cleaning digunakan untuk mengoreksi data-data secara sistematis melalui algoritma sehingga dapat menghemat waktu dan biaya. Tujuan dari melakukan data cleaning adalah untuk mengoreksi data secara sistematis lewat algoritma, sehingga Anda lebih bisa menghemat biaya dan waktu. Pada prosesnya, pembersihan data ini dilakukan tidak hanya dengan cara otomatis, namun juga dengan proses manual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muklis Dayat, NIM 191207336. Saya akan menjelaskan bagian untuk guna untuk mencapai tujuan utama. Dilakukannya data cleansing, terdapat beberapa kriteria yang harus dicapai untuk menghasilkan data yang berkualitas tinggi. Untuk mencapai kualitas tinggi seperti memiliki seperti memiliki satu, yaitu di bagian memiliki validasi. Di bagian validasi ini tingkat ketepatannya memiliki langkah-langkah validasi data yang sesuai atau disesuaikan dengan standar yang telah ditentukan. Sesuatu basis data yang valid harus dapat memenuhi kriteria seperti tipe-tipe data yang jelas, memiliki jangkauan atau yang kisaran nilai, tidak ada data yang kosong atau harus ada data, wajib data, memiliki keunikan setiap data, dan juga memiliki pola pengekspresian tertentu. Terus yang kedua, di cleansing. Di bagian cleansing ini merupakan proses pendeteksian dan pengoreksian kesalahan dan pengoreksian kesalahan dalam suatu data. Dalam praktiknya, disk cleansing memiliki beberapa langkah-langkah dalam penindaklanjutnya, yaitu seperti mendeteksi kesalahannya seperti sinteks atau parsing, pengubahan format transformation, penghapus data yang diduplikat atau duplikat elimination, dan menganalisa data menggunakan hukum statistika atau statistical methods. Sekian dari saya persilakan selanjutnya untuk saudara Muhammad Andi. Saya persilakan. Saya Muhammad Andi Rawan akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu akurasi, kelengkapan, konsistensi, dan keseragaman. Yang pertama, akurasi. Akurasi di tingkat kesesuaian data dengan kondisi sebenarnya dan tingkat kualitas data. Keakurasian data sulit dicapai melalui data cleansing karena perlu akses ke sumber eksternal. Yaitu kedua, kelengkapan. Kelengkapan merupakan tingkatan kelengkapan elemen-elemen data. Yaitu kelengkapan data juga digunakan untuk mencapai tingkat akurasi yang data yang lebih tinggi. Ketiga, konsistensi. Merupakan tingkat konsistensi data-data yang sama meski dilakukan lebih dari satu perekaman data secara bersamaan. Yaitu keempat, keseragaman. Keseragaman adalah serangkaian data harus memiliki keseragaman dalam basis data. Misal, satuan ukuran yang digunakan.
Selain data, terdapat juga kriteria yang harus dicapai dalam proses data cleansing, seperti efektivitas dan efisiensi biaya proyek, waktu, keamanan data, dan kontingensi pemrosesan data. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Wiwi Windasari akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu proses data cleaning. Dalam proses data cleaning ada 4 tahapan. Yang pertama adalah audit data. Audit data ini menggunakan metode statistika dan metode basis data untuk mendeteksi adanya kontradiksi dan anomali dalam basis data. Selain itu juga berfungsi untuk menentukan paket perangkat lunak dan bahasa pemrograman yang akan digunakan. Tahapan yang kedua adalah spesifikasi alur kerja. Spesifikasi alur kerja atau penghapusan kontradiksi dan anomali. Nah, spesifikasi alur kerja ini dilakukan setelah proses audit data dilakukan. Dan proses ini sangat penting untuk kualitas hasil akhir nantinya. Tahapan yang ketiga adalah eksekusi alur kerja. Eksekusi alur kerja adalah proses yang dilakukan setelah spesifikasi alur kerja telah lengkap dan kebenarannya diverifikasi. Pelaksanaan tahap ini juga harus efektif dan efisien. Tahapan yang keempat atau yang terakhir yaitu pengendalian dan proses pasca eksekusi alur kerja. Dilakukan untuk menilai atau mengevaluasi rangkaian proses kerja yang telah kita lakukan. Nah, misalnya data yang tidak dapat diperbaiki selama pengeksekusian alur kerja akan dikoreksi secara manual jika memungkinkan. Nah, hasilnya siklus baru dalam proses data cleaning, sehingga data tersebut masuk kembali ke proses awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Susanto. Baik, saya akan melanjutkan materi yaitu manfaat melakukan data cleaning. Sebuah keputusan bisnis yang lebih baik. Pada dasarnya, banyak perusahaan yang bermanfaat datanya untuk mengambil keputusan bisnis. Bagaimana tidak? Tanpa adanya data yang baik, maka keputusan bisnis yang ditentukan menjadi tidak akurat. Itu sebabnya mengapa data cleaning itu menjadi hal yang sangat penting. Dengan demikian keputusan bisnis kita akan menjadi lebih baik. Yang kedua, menjadi lebih efisien. Mungkin saja tiba-tiba kita tengah membutuhkan sebuah data, namun jika data yang dimiliki tidak rapi, tentu kita akan bingung mencari lagi, dan ini tentunya akan memakan waktu yang cukup lama. Namun lain ceritanya jika kita melakukan data cleaning, dengan demikian data itu tentu sudah siap diolah dan dianalisis serta digunakan untuk keperluan lainnya. Adapun yang ketiga, mengumpulkan suatu bisnis. Jika keputusan yang kita ambil berdasarkan data yang baik dan rapi, tentu pengambilan keputusan itu akan dilakukan dengan cepat dan akurat. Itu sebabnya data cleaning itu penting dilakukan. Dengan alasan melakukan data cleaning ini, maka kita bisa menjadi lebih unggul dibandingkan dengan bisnis kompetitor. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.